Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Saya Bu Olivia, yaitu guru mata pelajaran seni budaya. Baik anak-anakku sekalian, Bu Olive mau membahas suatu gambar yang kita sebut dengan gambar ilustrasi. Jadi ini materi yang baru ya, kita menginjak bab 2 di bagian 1. Baik, langsung saja kita belajarnya. Sebelum pembelajaran dimulai anak-anak, lebih baik kita mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di KD 3.1 yaitu memahami konsep dan prosedur menggambar ilustrasi dengan beragam teknik. Nah, berarti nanti akan banyak teknik-tekniknya ya. Alur pembelajaran kali ini menggambar ilustrasi yaitu konsep dan prosedur menggambar ilustrasi, alat dan bahan menggambar ilustrasi, kemudian teknik menggambar ilustrasi. Yang harus kita penuhi ya 3 aspek tersebut. Kemudian sebelum kita memasuki tentang pengertian menggambar ilustrasi, kita mengingat-ingat dulu nih, apa itu kira-kira gambar ilustrasi ya? Seperti apakah bentuknya? Nah, bisa kita baca di slide ini. Ketika kita sedang membaca buku, majalah, atau novel, atau cerita, atau sejenisnya yang sering menemukan gambar yang menyertainya. Nah, gambar ini disebut dengan gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi salah satu fungsinya adalah untuk memperjelas maksud dan makna cerita melalui bahasa visual. Amatilah beberapa gambar berikut ini. Baik, amati gambar berikut ini ya. Anak-anakku sekalian, yang dimaksud dengan gambar ilustrasi itu adalah sebuah gambar yang bercerita, yang menceritakan, atau mendukung sebuah cerita, seperti itu ya. Contohnya di gambar 1 nih. Kalau di gambar 1 ini kita melihat ada seorang ibu-ibu dan seorang anak. Seorang ibu itu memberikan sebuah payung kepada anak yang berseragam. Sepertinya itu ada seorang anak yang mau berangkat ke sekolah, kemudian ibunya memberikan payung ya, takutnya mulai mendung, nanti takutnya hujan atau panas terik dan sebagainya. Kemudian di gambar kedua itu ada hewan-hewan, dan itu menceritakan sepertinya ada beberapa hewan yang lagi berkumpul di sebuah hutan, seperti itu ya. Di situ yang paling kelihatan itu raja hutannya atau singanya. Nah, kemudian di gambar ketiga itu ada seorang guru dan beberapa muridnya sedang melakukan menanam di area sekolah. Nah, kemudian di gambar keempat itu terlihat sekali ada permainan permainan burung merpati. Yang biasanya itu loh nak, kalian tahu ada permainan burung merpati itu yang zaman dahulu itu. Nah, boleh kurang paham apa namanya. Kemudian gambar kelima juga bisa kalian lihat sendiri apa kira-kira artinya itu. Dan kemudian gambar keenam nih. Gambar keenam ini agak wagu ya, agak karena itu memperlihatkan apa itu. Jadi Bu Olive ngambil contoh gambar ini dari buku paket kalian ya, sengaja Bu Olive ambil dari sana biar mempermudah kalian belajar. Lanjut saja kalau begitu. Nah, sebelum kita mengetahui banyak sekali tentang menggambar ilustrasi, kita mengetahui dulu tentang apa yang dimaksud dengan ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi, yang tujuannya dari gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita narasi. Nah, baik anak-anak, maksudnya itu berarti ketika kita mau menggambar sebuah gambar ilustrasi, kita harus tahu dulu apa yang kita gambar, atau kita harus menceritakan dulu lewat teks, lewat tulis. Jadi ketika kita sudah menulis bagaimana rancangan ceritanya, baru kita mampu membuat gambar ilustrasinya, seperti itu ya. Saya lanjut. Kemudian fungsi dari gambar ilustrasi dapat juga dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita. Misalnya contohnya kalau Bu Olive
sering baca itu di webtoon, di aplikasi webtoon itu. Kalau di handphone itu ada aplikasi yang dalamnya itu komik ya, berupa cerita. Itu kan banyak gambar-gambar. Nah, gambar itu sebagai pendukung atau menghidupkan sebuah cerita. Jadi kita tidak terlalu banyak berimajinasi karena sudah ada gambarnya. Jadi kita tahu bagaimana cerita itu, jalan ceritanya mudah dimengerti begitu anak-anak dengan komik. Nah, begitu. Kemudian gambar ilustrasi yang baik adalah ilustrasi yang dapat merangsang dan membantu pembaca untuk berimajinasi tentang cerita. Ilustrasi sangat membantu mengembangkan imajinasi dalam memahami narasi tersebut. Jadi anak-anakku, kalau kita membaca sebuah cerita atau novel itu kan tidak ada gambarnya ya. Nah, itu mungkin kalian bisa jenuh atau kalian bisa gimana ya, ini settingnya di mana ya, kira-kira bagaimana ya ceritanya, nggak bisa bayangkan. Jadi biasanya itu kurang menarik kalau novel itu. Kalau anak-anak yang suka yang suka ada gambarnya itu lebih baik bacanya komik bukan novel. Kalau kok novel itu tidak ada gambarnya, biasanya novel itu ada gambarnya, cuma ada di sampul depannya saja gitu anak-anak. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Gambar-gambar tersebut dapat berdiri sendiri atau gabungan dari berbagai macam objek yang berbeda. Objek gambar disesuaikan dengan tema cerita atau narasi yang dibuat, jadi tergantung bagaimana ceritanya. Ingat, kalau kita ingin membuat sebuah komik, maka kita harus harus menulis ceritanya terlebih dahulu, baru kita menggambar, begitu ya. Baik, gambar ilustrasi dapat dibuat dalam bentuk cerita bergambar, karikatur, kartun, komik, dan ilustrasi karya sastra berupa puisi atau sajak. Gambar ilustrasi dapat diberi warna atau hitam putih saja. Pembuatan gambar ilustrasi dapat dilakukan dengan cara manual maupun dengan menggunakan teknologi digital. Ini contohnya ya. Nah, di contoh gambar 2.1 ini, gambar ilustrasi dengan menggunakan teknik digital atau komputer ya. Ini gambarnya pakai komputer. Nah, itu terlihat lebih halus dan cerah warna-warnanya daripada kita menggambar sendiri dengan tangan. Nah, di sebelahnya itu ada gambar 2.2, itu menggambar dengan teknik manual atau menggunakan pulpen, pensil, apa aja, yang penting manual, kita menggambar sendiri ya, tidak dengan bantuan komputer. Seperti itu gambarnya. Lanjut, jenis-jenis gambar ilustrasi. Boleh akan kita ulas dulu tentang jenis-jenis gambar ilustrasi. Ada banyak anak-anak, ada 5 kalau nggak salah ya. Yang pertama yaitu gambar kartun. Bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan, berisi cerita-cerita humor dan bersifat menghibur. Indonesia memiliki beberapa tokoh kartun seperti Petro dan Gareng, karya Tatang S, dan sebagainya. Penampilan gambar kartun dapat dilihat dalam bentuk hitam putih maupun berwarna. Jadi kita juga punya tokoh kartun ya. Bukan kartun itu seperti apa sih? Kalau yang kalian tahu itu kan kayak Upin Ipin, kemudian kayak Marsha, kemudian kayak Batman, apa lagi ya, Casper, Doraemon, Frozen, kayak gitu-gitu. Itu kan ini ya, tokoh-tokoh kartun ya. Kalau di Indonesia tuh punya sendiri tuh tokoh luar negeri semua itu. Kita punya sendiri namanya tokoh Gareng dan Petro. Kalian nggak tahu ya? Nanti bisa di browsing sendirilah lewat Google nanti gimana tokoh Gareng dan Petro bentuknya. Nah, ini adalah salah satu contoh ilustrasi dalam bentuk kartun. Nah, itu ada terlihat. Itu kartun ya, itu kartunis atau menggambarnya secara kartun gitu ya. Seperti itu. Jadi nggak real manusianya, hewan-hewannya juga. Kemudian karikatur. Gambar karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan atau agar terlihat lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Objek gambar karikatur dapat diambil dari tokoh manusia maupun hewan. Ini contoh karikatur nih. Nah,
ini ada dua gambar. Ini adalah contoh gambar karikatur. Yang pertama itu adalah gambar tokoh Mbah Marijan. Kalian tahu Mbah Marijan itu siapa? Mbah Marijan itu juru kunci Gunung Merapi, Yogyakarta ya. Tuh ada tokoh kartun Mbah Marijan. Kemudian yang sampingnya itu kira-kira siapa itu ya? Cewek. Nah, uniknya kalau kita menggambar karikatur itu seperti itu anak-anak. Ada beberapa keunikan yang dilebih-lebihkan. Kalau itu yang dilihatnya di muka ya, jadi itu dilebih-lebihkan. Apa kira-kira yang dilebihkan itu? Bibirnya besar, hidungnya kecil, mata, kemudian alisnya naik. Nah itu boleh dilebih-lebihkan sekali itu. Kemudian rahangnya juga, nah itu dilebih-lebihkan. Begitu, itu yang salah satu contoh gambar karikatur. Nanti kalian bisa menggoogle atau googling sendiri tentang bagaimana contoh-contoh gambar karikatur yang lain ya. Ini hanya contoh saja. Kemudian yang C, yang ketiga yaitu komik. Gambar ilustrasi dalam bentuk komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat atau komik strip. Nah, yang kalian sering lihat yang kemarin juga ada lomba kan waktu 17 waktu Muharraman. Nah, itu komik strip namanya. Lombanya namanya komik strip. Nah, seperti itu. Nanti setelah ini kalian akan dapat tugas menggambar komik strip juga. Nah, contoh gambar komik strip ya. Kita lihat contohnya. Nah, seperti itu. Komik strip itu komik yang ada satu lembar saja, itu di dalamnya ada beberapa kotak ya. Di kotak-kotak itu alur ceritanya terdapat, tapi tidak sampai selesai, biasanya separuh saja alur ceritanya. Seperti itu contohnya komik. Jadi ada gambarnya juga ada ceritanya, seperti itu. Ada dialognya maksud saya. Kemudian gambar ilustrasi. Karya sastra berupa cerita pendek, puisi saja akan nampak lebih menarik orang saat membacanya apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Fungsi gambar ilustrasi di sini bertujuan memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materinya. Contohnya seperti ini. Nah, di gambar berikut ini itu ada sebuah cerita di ujung di bagian atas itu ya. Di atas atap rumah itu kan ada sebuah tulisan. Nah, tulisan itu dengan ada bentuk rumahnya, berarti ada background rumahnya. Itu mempertegas gambar itu sebagai mempertegas dari sajak atau puisi tersebut. Di sebelah kanan itu ada sebuah puisi, yang di belakangnya itu juga ada sebuah gambar ya. Nah, itu juga mempertegas. Itu puisi anak-anak sepertinya. Ya, sepertinya puisi. Nanti kalian bisa ini sendiri ya, di Google sendiri ya. Kira-kira apa kalau kurang jelas gitu ya tentang gambar gambar ilustrasi pada puisi gitu. Kemudian selanjutnya yaitu vignette. Sebagai pengisi dari sebuah cerita atau narasi dapat disisipkan gambar ilustrasi berupa vignette. Vignette adalah gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Contohnya seperti ini. Nah itu adalah gambar-gambar vignette. Bagus sekali kalau menurut Bu Olive ya, gambar-gambar vignette itu ya. Seperti itu. Baik anak-anakku, demikian pembelajaran hari ini. Bila kalian kurang paham atau kurang jelas, bisa kalian mencari ulang atau menulis ulang. Nah, ini sebagai tugas juga. Tulislah rangkuman pembelajaran hari ini dengan teliti ya. Maksudnya itu ditulis semuanya. Setelah ditulis, nanti kalian kalau ingin browsing lagi atau melihat contoh yang lain, silahkan kalian lihat di Google ya. Itu ada contoh vignette, contoh komik, contoh gambar ilustrasi, contoh apalagi tadi, banyak sekali. Nah, itu banyak sekali, nanti bisa kalian lihat sendiri bagaimana contohnya yang lebih bagus, yang lebih menarik. Contoh karikatur juga itu ada.
Baik anak-anak, saya akhiri pembelajaran kali ini, pertemuan kali ini. Tugasnya silakan dikerjakan. Ini merupakan pertemuan pertama, jadi di bab 2 ini pertemuan pertama. Silakan nanti dicatat karena nanti suatu saat akan Bu Olive menyuruh kalian mengumpulkan tugas-tugasnya. Begitu anak-anak ya. Silakan nanti kalau mau dikumpulkan atau setor langsung, kalau sudah selesai silakan disetorkan lewat WA, difoto seperti biasanya. Baik anak-anak, saya tutup pembelajaran hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa belajar terus di rumah ya, jangan malas-malasan, dikerjakan tugasnya anak-anak. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.